Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mbah Suro dengan acara rutin kita, yaitu Dongeng Mendongeng. Untuk kali ini Mbah Suro akan membawakan dongeng yang berjudul Roro Jonggrang. Cerita ini berasal dari Jawa Tengah atau mungkin berhimpitan dengan Yogyakarta. Cerita ini yaitu cerita diawali dengan kehidupan dua buah kerajaan yang berdampingan. Yang satu kerajaan Pengging, yang satu kerajaan Boko. Kerajaan Pengging itu dipimpin atau dirajai oleh Raja Damarmoyo, dan di sana mempunyai putra mahkota yang sangat gagah perkasa sakti mandraguna, namanya Bandung Bondowoso. Sedangkan kerajaan Boko yang bersebelahan berdampingan itu dipimpin atau dirajai oleh raja yang bernama Prabu Boko, dan dia mempunyai seorang putri yang sangat cantik jelita, namanya Roro Jonggrang. Untuk kehidupan masyarakatnya aman tentram keduanya, hanya masing-masing pemimpinnya rajanya berbeda. Damarmoyo butuh ketenangan dan sebagainya, sedangkan Prabu Boko karena dia raja keturunan raksasa, jadi tinggi besar dan beringas, keji, sehingga inginnya perluasan wilayah atau ekspansi, ya kan? Dia mempunyai patih yang sangat setia, namanya Patih Kupolo. Suatu hari dia memanggil patih bahwa secepatnya untuk mempersiapkan pasukan, bahwa Prabu Boko ingin menaklukkan kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Raja Damarmoyo. Selaku bawahan, Patih Kupolo hanya bisa menyendikani dawuh. Maka dia menyiapkan pasukan, dan di saat sudah direncanakan apa yang Prabu Boko sampaikan, maka berangkatlah Prabu Boko, Patih Kupolo, dan pasukan langsung tanpa beri aba-aba menyerang masuk ke kerajaan Pengging. Tanpa persiapan menyambut serangan dari pasukan Prabu Boko, maka Pengging kalang kabut, sehingga Prabu Damarmoyo menginstruksikan putra mahkotanya Bandung Bondowoso untuk segera menyiapkan pasukan menghadapi pasukan dari Prabu Boko. Siap ayanda, maka berangkatlah menyongsong musuh di luar kota, sehingga terjadilah pertempuran yang sangat berat, yang sangat besar, dua pasukan kerajaan, dan akhirnya bertemulah Prabu Boko dengan Bandung Bondowoso. Mereka berkelahi sama-sama sakti dan hebat, hanya dari keuletan dan juga ketangguhan fisik, karena Bandung Bondowoso masih muda, sehingga lama-kelamaan terlihat Prabu Boko akan mengalami kekalahan, dan betul dengan satu pukulan dan tendangan dengan kekuatan penuh ajian, sehingga Prabu Boko tewas. Tewasnya Prabu Boko terdengar oleh Patih Kupolo dan membuat kendornya semangat, sehingga Patih Kupolo memerintahkan pasukannya mundur masuk ke kerajaan Boko. Tanpa pikir panjang lagi, Bandung Bondowoso memerintahkan pasukannya mengejar sampai tuntas, sampai habis pasukan Prabu Boko masuk ke kota raja. Dikejar, akhirnya semuanya hilang, pergi melarikan diri. Prabu Boko meninggal, lalu Patih Kupolo bersembunyi entah kemana, sehingga yang di kerajaan, di keraton tinggal Roro Jonggrang. Masuklah Bandung Bondowoso. Dia temui Roro Jonggrang dan dia terpesona. Oh, kamu putrinya Prabu Boko. Kamu namanya Roro Jonggrang? Iya. Dan kamu kalau tidak salah pasti Bandung Bondowoso. Iya, begini. Agar kerajaan selamat dan kamu juga selamat, bagaimana kalau kamu saya nikahi? Roro Jonggrang sebetulnya tidak sudi, tapi takut nanti dibunuh. Tapi kalau langsung menerima juga tidak sudi, karena dialah Bandung Bondowoso yang membunuh
ayahnya. Maka dia bersiasat, baiklah Bandung Bondowoso, saya mau dinikahi kamu dengan syarat 2. 1, buatkan sumur Jalatunda. Yang kedua, buatkan candi 1000 buah dalam jangka waktu 1 malam. Baik, akan saya laksanakan. Lalu si Bandung Bondowoso mengerjakan pembuatan sumur Jalatunda dengan kekuatan pribadi, kesaktiannya, dan juga bantuan perajin, sehingga sumur Jalatunda cepat selesai. Dan kala dia ada di bawah, maka Roro Jonggrang memerintahkan Patih Gupolo untuk menutup sumur dengan batu, dengan tanah dan sebagainya, sehingga si Bandung Bondowoso terkubur di dalam tanah dan dianggap mati. Namun demikian, Bandung Bondowoso memang sangat sakti, sehingga dengan kekuatannya dia bisa keluar dari tumpukan batu dan tanah yang tadinya sudah menjadi sumur. Keluarlah dia dengan kemarahan yang sangat, mencari Roro Jonggrang. Hei Jonggrang, kamu memang perempuan tidak bisa diambil hati. Kamu telah mau membunuhku lewat Patih Gupolo. Sabar dulu. Kamu berarti sudah lulus pada ujian pertama. Sekarang ujian kedua. Buatkanlah saya candi 1000. Baik, kalau sekarang kamu berkhianat lagi, kamu akan saya bunuh. Hanya dia dengan kekuatan jin, dengan kekuatan kesaktiannya dia juga, maka dia membuat candi 1000 buah dalam 1 malam. Singkat cerita, cepat sekali jadinya, dan hampir tengah malam dia hampir selesai menyelesaikan 999 candi. Itu membuat khawatir Jonggrang, sehingga ia mengundang atau menyuruh para dayang-dayang atau ban-ban untuk segera menutup padi agar terjadi kegiatan. Lalu juga ada sisa pasukan yang bersembunyi suruh membakar ilalang, dan sehingga suara taluan atau suara orang menutu juga sinar dari sebelah timur, membuat ayam jantan berkokok seperti pagi hari. Nah, dari saat itulah para jin pembantu Bandung Bondowoso yang sedang membangun candi begitu mendengar kokok ayam, ada sinar di sebelah selatan, ada suara orang menutu, sehingga pada kabur, tidak mau melanjutkan pembangunan candi. Hai jin, lanjutkan dan teruskan. Tidak mau, pergi semuanya. Sehingga Bandung Bondowoso itu pergi ke arah timur, melihat apa yang terjadi. Ternyata dia dibohongi lagi. Sinar matahari itu ternyata adalah ilalang yang dibakar. Lalu hari masih menunjukkan malam hari, sehingga ini tentu adalah perbuatan dari si Roro Jonggrang. Sehingga dia mendatangi Roro Jonggrang dan memanggil, Jonggrang, kamu telah mengkhianati saya. Maka sekarang kamu akan saya jadikan arca yang ke-1000 dengan kesaktiannya. Zet! Akhirnya Roro Jonggrang menjadi arca batu dan dijadikan hiasan di candi itu, menjadi arca candi yang ke-1000, dan berupa arca yang sangat indah. Itulah cerita Roro Jonggrang yang telah Mbah sampaikan. Semoga dapat menghibur hari-hari yang cerah ini. Adapun nilai yang dapat dipetik dari cerita itu adalah bahwa kita atau anak-anak tidak boleh mengingkari janji, dan janji yang sudah disampaikan harus ditepati agar tidak menyakiti orang lain, sehingga akan membuat kerugian baik pada orang lain maupun diri sendiri. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.